Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Kita kembali lagi di pembahasan praktikum akuntansi untuk uji sertifikasi kompetensi dari kasus PT Sejahtera. Oke, terakhir kali di part sebelumnya kita sudah membahas dari dokumen 1 sampai dokumen 10 ya. Kalian bisa cek di part-part sebelumnya. Nah, kita langsung masuk aja ke dokumen 11. Di dokumen 11 di sini ada nota kontan. Nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai, penjualan secara tunai. Berarti kita sudah mendapatkan uang. Nah, pertama-tama kita tulis tanggalnya dulu, 9 Desember. Nah, kemudian karena kita menjual secara tunai berarti kita mendapatkan uang secara tunai juga. Jadi ada cash in bank di sini bertambah, jumlah berapa bertambahnya? 15 juta 11.400. Nah, ini yang kita terima secara tunai. Padahal yang kita jual harga setelah didiskon itu adalah 13.524. Nah, di sini ya total penjualan tuh sebenarnya ini nih 13.524, kok jelek. Nah, ini 13.524 itu adalah total penjualannya. Jadi kita di bagian keterangan di sini ditulis salesnya. Nah, setelah itu kalau kita menjual pasti ada pajak ya. Namanya pajak keluaran atau VAT out. VAT outnya berapa? 1.352.400 rupiah. Nah, di sini juga ada jasa pengiriman. Kalau keluar barangnya berarti ada freight collected. Ya, berarti kita tulis 135 di freight collected-nya. Jadi, kalian bisa tahu ya di sini penjualannya 13 juta, yang kita terima itu 15 juta sekian sekian sekian. Nah, kalau kita menjual barang, pasti jangan lupa kita harus mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory di kredit. Nah, cara mendapatkannya dari mana? Dari kartu persediaan. Nah, kartu persediaannya itu kita tulis nih tanggal 9. Tanggal 9 adalah penjualan tunai. Di sini ada 3 juta karena kita di sini tadi yang Samsung Galaxy Fame-nya itu senilai berapa nih? 8. Nah, kemudian di Samsung Galaxy V-nya tanggal 9 itu ada 10. Jadi 6 juta ditambah 3 juta hasilnya cost of goods sold dan merchandise inventory adalah 9 juta rupiah. Begitu ya untuk penjualan tunai. Nah, kita next di di dokumen 12. Dokumen 12 ada bukti pengeluaran kas. Gampang banget, ini pasti masuk ke cash payment. Karena di sini ada pemegang kas kecil, berarti voucher kas kecil, ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini juga masuk ke bukti pengeluaran kas ya. Kenapa? Walaupun dia pengisian kembali, tapi pengisian kembalinya kan pakai uang kas gitu loh, bukan pakai uang cash in bank, bukan pakai petty cash. Jadi maksudnya gini, petty cashnya kan udah habis nih di perusahaan, jadi kan harus diisi ulang. Nah, isi ulangnya kan mengurangi cash in bank kan kayak gitu. Jadi kita harus catat juga di bukti pengeluaran kas. Nah, pertama kita catat dulu nih di BKK-nya, buku kas kecilnya. Kalau petty cash diisi ulang, berarti kita menerima uang sejumlah 2.475. Nah, kemudian kalian di sini kan ada tadi selisih pertama itu kan selisih setelah ada pengeluaran kas-kas kecil itu ada 525. Kalau diterima lagi uangnya 2.475 berarti bertambah senilai 3 juta. Gitu. Nah, terus kita catat di cash payment journal. Di cash payment journal ini kita catatnya tanggal 10 ada store supplies dulu nih karena kan ada dua akun store supply sama accrued expense. Nah, store supplies-nya itu kan 800.000. Kita tulis nih di debit 800.000. Kenapa di debit? Karena
awal mulanya kan kita sudah mengeluarkan nih buat beli gitu. Nah, jadi kita baru catat pas pengisian kembali di bukti pengeluaran kas. Kemudian accrued expense kalian tambahkan yaitu 450, 750, 475. Hasilnya adalah 1.675. Nah, kemudian karena kita mengisi kas kecil berarti cash in bank kita berkurang di kredit gitu ya. Ini untuk pengisian kembali kas kecil metode fluktuasi. Kemudian kita masuk ke dokumen 13. Di dokumen 13 di sini ada penerimaan kas. Oh, ternyata kita jual kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Harga kendaraan yang dijual itu senilai 49 juta. Oke, berarti kita harus menghitung akumulasi depresiasi penyusutan kendaraan. Pertama-tama mari kita catat dulu ya. Karena kita menjual, berarti kita menerima uang kasnya dalam 49 juta. Cash in bank bertambah di debit 49 juta. Nah, kita lihat di sini nih. Ini adalah ini adalah tabel aset tetap. Nah, kendaraan satu-satunya adalah Honda Jazz. Nah, kita beli awalnya tuh 96, berarti di kredit itu adalah akun vehicle ya, akun vehicle 1330 kan dijual, berarti akun vehicle-nya berkurang di kredit ya karena kita udah jual. Nah, habis itu kalau udah ketemu ya, kita cari accumulation depreciation vehicle, berarti kita cari akumulasi penyusutan kendaraannya. Carinya di mana? Kita cari di sini nih. Oke, di akhir tahun 2018 ada 38 juta rupiah. Nah, ini adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kemudian kalian kurangkan dari mana? Kan harusnya kan kalian dapat uangnya berapa? 96 juta dikurangi 38 juta. Hasilnya berapa tuh? 96 dikurangi 38. Nah, hasilnya adalah 50 juta sekian ya. Nah, padahal harusnya kan kalian dapat 50 juta sekian. Ternyata kalian cuma dapat 49 jutaan. Maka di sini sisanya selisih 9 jutanya itu kalian masukin ke akun debit gain or loss sales vehicle. Jadi untung atau rugi penjualan kendaraan. Jadi posisinya di sini kita rugi ya. Harusnya kita dapatnya itu sekitar 50-an lebih, tapi ini dijual kurang dari nilai buku. Oke, next ya. Oke, ini tadi ibu udah bikinin enggak di. Oke, lanjut aja lah. Dokumen 14. Dokumen 14 di sini ada bukti penerimaan kas. Dari mana nih? Oh, ada piutang yang udah dibayarkan ya, pelunasan faktur 25 November. Oke, berarti kita cek aja nih, cek tanggal 12, kita masukin tanggalnya 12, tokonya toko Serasi. Nah, yang masuk 16.500.000, cash in bank bertambah 16.500.000, account receivable atau piutang berkurang 16.500.000. Karena ini nggak dapat diskon, berarti tetap ya yang diterima 16.500.000. Gampang, lanjut ke dokumen 15. Di dokumen 15 ini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu di sini buat apa? Buat apa nih? Dibayar ke kas negara. Oh, bayar PPN. Bayar PPN dan utang PPH. Oke, berarti kita mengeluarkan uang untuk bayar. Pertama, kalau kita mengeluarkan uang berarti ada cash in bank yang berkurang. Nah, berapa yang berkurang? 4.625. Pertama kita tulis ini dulu ya, karena udah pasti benar. Nah, kemudian buat bayar apa sih cash in bank ini? Buat bayar PPN keluaran, ada fade out. Fade out-nya berapa? 8.500.000. Nah, ini buat bayar fade out-nya 8.500.000. Terus ada buat bayar apa nih?
utang PPh karyawan. Berarti kalau udah dibayar, utangnya berkurang di debit 125. Nah, kemudian di sini ada PPN masukan. PPN masukan fed in-nya itu di kredit senilai 4 juta gitu ya. Karena ini sudah selesai, kita next di dokumen 16. Dokumen 16 itu ada faktur pembelian, karena di sini yang yang mengeluarkan fakturnya adalah PT Dian Persada. Oke, ada purchase journal tanggalnya 13. Kemudian ada nomor buktinya L14-12, PT-nya Dian Persada. Kemudian kalau beli berarti merchandise inventory bertambah sebesar persediaannya sebesar ini 25.200.000 ya kan? Nih, yang ini nih 25.200.000. Kemudian PPN keluaran atau PPN fed in dong, karena kita beli berarti fed in-nya bertambah senilai 2.550.000. Nah, total utang kita adalah 27.720. Nah, ingat kalau pembelian penjualan harus dicatat di kartu persediaan. Kita cek tanggal 13 PT Dian Persada kita beli 22 untuk Samsung Galaxy Frame. Kemudian kita masukkan harganya 600.000, maka di sini ada 13.200.000. Nah, kemudian di sini kita cek karena ini pakai metode average ya, pakai rata-rata. Jadi nilai 526 ini itu kalian dapatkan dari jumlah dari total yang ada di sini ada di jumlah total balance-nya ditambah dengan total pemasukannya, kemudian dibagi dengan jumlah barang yang tadi itu 84. Jadi hasilnya 526 190. Nah, kemudian dikalikan dengan 526 maka hasilnya 44.200. Nah, untuk yang pengen tahu banget tentang kartu persediaan, kalian bisa buka di YouTube Ibu yang sebelumnya. Ibu sudah pernah bikin tentang kartu persediaan ya. Nah, next kita ke Samsung Galaxy yang V. Jadi PT Dian Perkasa tanggal 13 belinya 20 unit dan seterusnya gitu. Oke, next. Dokumen 17 ada faktur, berarti faktur pembelian apa penjualan nih? Ya, ada toko Angel, berarti faktur penjualan. Kita jual ke toko Angel. Nah, di toko Angel itu kita jualnya total 17 juta. Nah, berarti salesnya 17 juta. Kemudian PPN 10%, kalau jual berarti fade outnya 1.700.000. Free collected kalau jual 145. Nah, kemudian total piutangnya 18. Nah, kemudian cost of goods sold dan merchandise inventory kita dapatkan dari sini. Pertama, kita cek yang Galaxy Frame. Kita ngejual 10 unit dengan harga 526. Maka hasilnya di sini 526 sekian. Ya, kemudian kita di toko Angel juga ngejual lagi 10 unit untuk Galaxy V-nya 6 juta di sini dan 5 juta dolar sekian ditambahkan, maka hasilnya jadi HPP dan merchandise inventory yaitu 11.261.905. Oke, kemudian dokumen 18 ada voucher kas kecil masuk ke BKK. Voucher kas kecilnya maintenance and repair, pemeliharaan dan reparasi alat-alat 550 berarti keluar ya. Kemudian dikurangi jadi 2450. Lanjut, dokumen 19 ada bukti pengeluaran kas untuk kita bayar utang, berarti utang kita berkurang senilai 23 juta berkurang, utang berkurang di debit. Nah, kemudian ada denda, ternyata denda berarti late fee expense, beban kerugian. Apa sih beban kayak telat gitu loh, beban late fees and expense.
beban denda 231. Nah, jadi total yang kita keluarkan 23331. Oke. Lanjut dokumen 20 ada faktur penjualan lagi. Faktur penjualan 15 10 yang kita jual. Nah, berarti kita satu-satu aja. Total penjualan 22 juta. PPN 10%, 2.200.000, fade out karena jual. Free collectednya di sini 35.000. Total piutang 24.235. Nah, kita cek lagi toko Kencana ngejual 15, 7829 lalala. Nah, yang kedua kita jual 10 dikali 600.000, 6 juta, 6 tambah 7 sekitar 13.892 ya. Lanjut dokumen 21 ada bukti memorial, berarti masuknya ke JU atau jurnal umum atau memorial jurnal. Kita ngeretur. Ini nih, pertama ini kalau ini retur pembelian nggak perlu pakai merchandise inventory, tapi kalau retur penjualan kita ngejual berarti ada persediaan yang masuk lagi. Jadi kita harus ngitung merchandise inventory-nya. Yang dibalikin tuh cuma satu. Satu set 800.000, berarti sales return-nya 800.000. Fade out itu selalu mengikuti sales, berarti 80.000 di sini totalnya. Account receivable yang berkurang 880.000. Merchandise inventory-nya berarti kita cek nih yang tanggal 25 balikin 1, kemudian nilainya segini. Ya. Oke, jadi otomatis merchandise inventory 526.190 sama COGS-nya. Lanjut dokumen 22 ada bukti pengeluaran kas. Kita bayar pinjaman. Oke, berarti kita bayar pinjamannya berapa nih? Angsuran 9849.682, berarti di bagian bank BNI Medan Loan pinjamannya itu yang di sini nih, pinjamannya loan itu kan pinjaman. Nah, 9849. Kemudian ada bunganya, berarti interest expense, debit 1150.318. Nah, total yang dibayarkan cash in bank 11 juta. Oke. Next, dokumen 23 jurnal apa nih? Cash payment. Bayar gaji. Bayar gajinya itu wage and salaries. Di sini bayar gaji totalnya 12 juta, berarti cash in banknya 12 juta. Ada potongan angsuran, berarti masuknya ke kredit 500.000, employee receivable. Angsuran utang ya. Kemudian ada potongan PPh, ini juga masuk ke kredit, income tax payable. Kemudian total sebenarnya gaji ada 13, berarti di sini di akun 6 adalah wages and salaries. Oke, next dokumen 24 bukti pengeluaran kas. Apa nih? Lunasin utang kartu kredit bulan Desember. Ya udah, berarti kredit card, kartu kredit ya. Yang keluarnya berapa? Cash in bank 4,2. Buat apa? Buat kredit card. Nah, ini ada daftar aset tetap. Kalian cek aja daftar aset tetapnya ini. Nah, kemudian ini sales journal yang benar. Kalian harus tambahkan semua yang ada di sini dan dijumlahkan semua juga di sebelah sini. Ini juga ada cash receipt journal, ada purchase journal, cash payment journal, memorial journal, petty cash book, dan di sini ada kartu persediaan untuk Samsung Galaxy Fam dan V. Nah, jadi terima kasih udah nonton video ini. Silakan dipahami baik-baik ya. Semoga uji sertifikasi kompetensi akuntansinya lancar. Silakan juga follow IG kami akuntansi @akuntansi SMK BW1. Udah azan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.